Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara, teman-teman semuanya, seiman seagama, berjumpa lagi dengan Al-Fakir Nailul Abror di channel YouTube Nailul Abror Official. Kita lanjutkan mudzakarah kali ini, melanjutkan pembacaan Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Sekarang berlanjut pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini sangat luar biasa sekali, dilengkapi dengan cerita seorang fasik yang tiba-tiba menjadi waliullah dan jenazahnya ditajhis oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita ikuti mudzakarahnya dengan tawajuh, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qal muhadditsu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrari. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fajiru, seorang penjahat, ar-raji, yang mengharap rahmatullahi ta'ala, terhadap rahmat Allah, aqrabu, lebih dekat ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, minal abidi, daripada seorang ahli ibadah, al-muqniti, yang menjadi penyebab putusnya orang lain daripada rahmat Allah. Jadi yang lebih dekat si penjahat itu kepada Allah. Si penjahat yang suka mengharap rahmah dari Allah. Daripada ahli ibadah yang menjadi penyebab orang lain putus daripada rahmah Allah. Qala, ia berkata, akhbaruna, kami mengabarkan, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Umar, dari Umar, anna rujulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, kana fil umam al-madiyah, dia hidup di masa, di periode umat terdahulu, yajtahidu fil ibadati, laki-laki itu sangat serius, sungguh-sungguh di dalam ibadah, wa yushaddidu ala nafsihi, dan dia sangat ketat mengendalikan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuqnitun nas min rahmatillahi ta'ala, tapi dia memutuskan orang lain dari rahmat Allah, menjadikan orang lain putus asa untuk mengejar rahmat Allah. Summa mata, kemudian laki-laki itu mati, wafat. Faqalah, kemudian laki-laki itu berdoa kepada Allah, ya Rabbi mali indak, wahai Tuhanku, apa yang akan aku dapatkan dari sisimu. Faqalah, maka Allah menjawab, an-nar, kamu mendapatkan neraka. Ini ahli ibadah. Tapi karena yuqnitun nas min rahmatillah, menyebabkan orang lain putus asa mengejar rahmat Allah, pemberian yang didapatkan dari Allah, keputusannya adalah neraka. Qala, laki-laki itu berkata lagi, berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fa'ina ibadati, lalu kemana ibadahku, wajtihadi, dan keseriusanku, kesungguh-sungguhanku, keseriusan di dalam ibadah.
kok tiba-tiba mendapatkan balasan neraka? Mana ibadahku? Mana kesungguh-sungguhanku dalam beribadah? Faqala, maka Allah menjawab, innaka, sesungguhnya engkau, kunta tuknitun nas, telah menjadikan manusia putus asa, min rahmati, dari meraih rahmatku. Fa'ana uknituka, maka aku akan memutuskan dirimu, al-yawma, hari ini, min rahmati, dari rahmatku. Ini efek karena dia memutuskan orang lain, putus harapan meraih rahmat Allah, maka Allah memutuskan dirinya diputuskan dari rahmat Allah juga. Ruya, diriwayatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qattuh, dia tidak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali, illa tauhida, kecuali tauhid, mengesahkan Allah. Falamma hadarahul mautu, ketika kematian mendatanginya, ketika ia akan wafat, qala, ia berkata, li ahlihi, kepada keluarganya, berpesan kepada keluarganya, laki-laki yang tidak punya amal baik sama sekali kecuali tauhid. Apa kata ia kepada keluarganya? Qala li ahli, idza ana mutu, ketika aku nanti mati, fa'ahrikuni bin nari, maka setelah itu bakarlah jasadku dengan api, hatta tad'uwani, hingga kalian mendoakanku, wa madza imunzaruni fil bahri, kemudian apa yang tersisa, yakni ketika nanti jenazahnya menjadi debu, maka buanglah debu itu ke laut, fi yaumi rihin, di hari, di masa angin kencang. Jadi tunggu angin kencang, lalu debu itu diperintahkan oleh yang berwasiat ini, laki-laki yang berwasiat untuk membuang debu itu di saat angin kencang. Qafalu, kemudian keluarganya betul-betul melakukan hal itu. Fa'idzan, maka ketika itu, huwa, laki-laki itu, fi qabdatillahi ta'ala, berada dalam genggaman Allah ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma hamalaka ala ma fa'alta, kenapa kamu bersikap demikian? Artinya berwasiat kepada keluarganya, kalau aku mati, bakarlah jasadku, kemudian debunya buang ke laut. Qala, ditanya alasannya oleh Allah, kok memerintahkan, mewasiatkan seperti itu. Qala, maka lelaki itu menjawab, ma khafatuka, aku takut kepadamu ya Allah. Faghafara lahu biha, maka Allah mengampuni laki-laki tersebut. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu, padahal ia semasa hidupnya tidak pernah melakukan amal kebaikan sama sekali, illa tauhid, kecuali tauhid. Wa ala hadza, maka atas cerita ini, hikayatun, terdapat sebuah cerita, anna rajulan, ada seorang laki-laki, mata, dia wafat, ala ahdi Musa alaihissalam, wafat di masanya, di periodenya Musa alaihissalam. Ya fakarihan nas huslahu wa dafnahu lifiskihi, manusia ketika itu, katakanlah tetangganya, tidak ada yang suka, tidak ada yang mau untuk memandikan jenazahnya, tidak ada yang mau untuk menguburkan jenazahnya. Kenapa? Karena laki-laki ini fasik, kecanduan terhadap perbuatan maksiat semasa hidupnya, hanya dikucilkan oleh tetangganya. Fa'akhadhu birijlihi, kemudian laki-laki ini oleh tetangganya
ditarik kakinya, wa tarruhu fil masbalati, kemudian dibuang di tempat sampah. Kemudian fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, wa qala, dan Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, mata rajulun, ada seorang laki-laki wafat, fi mahallati fulanin, di tempatnya si fulan, fil masbalati, tepatnya di tempat sampah, wa huwa waliyun min audiyai, dia adalah kekasih dari beberapa kekasihku, walam yausiluhu walam yukaffinuhu walam yadfinuhu, jadi mereka masyarakat sekitar tidak mau memandikan jenazahnya, tidak ada yang mau mengkafani jenazahnya, tidak ada yang mau untuk menguburkan jenazahnya. Fadhhab anta, pergilah kamu Musa, fausilhu wa kaffinhu wa sholli alaihi wadfinhu, mandikan jenazahnya, kafani dan sholati, wadfinhu, serta kuburkan jenazahnya. Faja'a Musa alaihissalam, kemudian Musa alaihissalam datang ila tilkal mahallati, menuju tempat itu, wasa'alahum anil mayyiti, dan bertanya kepada masyarakat sekitar situ tentang di mana kondisi mayat ataupun jenazah laki-laki itu. Faqalu, maka mereka masyarakat berkata lahu kepada Musa, mata rajulun, ada seorang laki-laki wafat, fi sifatin kadza wa kadza, sifatnya demikian dan demikian, wa annahu kana fasiqan mu'lanan, dia nyata seorang fasik. Faqala, maka Musa berkata, aina makanuhu, di mana tempatnya? Fa innallaha ta'ala auha ilayya li ajli, karena Allah subhanahu wa ta'ala sungguh mewahyukan kepadaku untuk mentajhis jenazah itu, mencari jenazah itu dan mentajhisnya. Qala, maka Musa berkata lagi, fa'amiluni makanahu, ayo hantarkan aku ke tempat jenazah itu. Fadhahabu, maka berangkatlah masyarakat di situ menghantarkan Musa menuju Mazbalah, tempat pembuangan jenazah laki-laki itu. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam, maka ketika Musa melihat kondisi jenazah itu, matruhan, dalam keadaan terbuang, fil masbalati, di tempat sampah, wa akhbarahun nas an su'i af'alihi, dan manusia, masyarakat di sekitar itu mengabarkan, menginformasikan kepada Musa tentang buruknya perbuatan jenazah itu ketika masih hidup. Naha Musa rabbahu, Musa mengadu kepada Allah. Faqala, maka Musa berdoa mengadu kepada Allah, ilahi amartani bidafnihi, wahai Tuhanku, engkau memerintahku untuk menguburkan jenazah ini, wassolati alaihi, engkau memerintahkan kepadaku untuk mensolati jenazah ini, wa qaumuhu yashhadun alaihi syarra, padahal kaumnya, masyarakat tetangganya jenazah ini mensaksikan bahwa jenazah ini semasa hidupnya jahat, perilakunya buruk. Fa anta a'lamu minhum, maka engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka, bisana'i wa takbih, dengan pujian dan celaan. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, shadaqa qaumuhu, ya benar yang dinyatakan oleh kaumnya jenazah, tetangganya jenazah itu benar, fima haqau anhu min su'af'alihi, apa yang mereka ceritakan benar bahwa jenazah ini semasa hidupnya buruk perbuatannya, buruk, fasik. Ghaira annahu tashaffa'a ilayya inda wafatihi bi thalathati asya'a, namun jenazah ini sebelum wafat meminta pertolongan kepadaku ketika akan wafat
meminta pertolongan kepada Allah dengan 3 perkara. Memohon kepada Allah dengan 3 perkara. Lau sa'ala biha minni jami'ul muznibin min khalqi la'ataituhu. Dan siapapun dari hambaku yang berbuat dosa yang meminta kepadaku dengan 3 permintaan, 3 perkara itu, maka aku akan memberinya. Fakaifa la arhamuhu. Maka bagaimana bisa aku untuk tidak merahmatinya? Wa qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. Ia dirinya meminta kepadaku, sedangkan aku adalah zat yang pecinta dan penyayang, pengasih. Qala Musa, Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa matsalasa, apa 3 perkara yang diminta oleh jenazah ini ketika akan wafat? Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lamma danat wafatuhu, ketika wafatnya jenazah ini sudah mendekat, qala, ia berdoa kepadaku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu minni anni kuntu artakibul ma'asi. Engkau mengetahui dariku bahwa aku adalah pelaku perbuatan maksiat. Wa kuntu akrahul ma'siyah fi qalbi. Padahal sebenarnya hatiku sangat benci terhadap perkara maksiat. Lakin ijtama'a fiyya salasu khisalin. Akan tapi dalam diriku berkumpul 3 perkara. Hatta tartakabtu al-ma'siyata ma'akarahatil ma'siyah fi qalbi. Sehingga aku terpaksa berbuat maksiat meskipun hatiku tidak mau. Apa saja itu 3 perkara itu?